Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR belum juga reda. Jalanan masih dipenuhi amarah, bahkan jatuhnya korban jiwa. Seorang driver ojek online tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan. Di tengah situasi panas ini, istana justru jadi pusat perhatian. Bos-bos buruh hingga ormas lintas agama satu persatu dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden meluapkan kemarahan. Menuding kerusuhan bukan sekedar aksi massa, melainkan upaya terencana untuk gagalkan pembangunan nasional. Gelombang tamu terus berdatangan dari tokoh buruh, pemimpin agama hingga ketua umum partai politik. Pertemuan maraton ini memunculkan tanda tanya besar. Benarkah hanya sekedar diskusi singkat atau Prabowo tengah merajut barisan kekuatan sosial politik untuk mengirim pesan tegas kepada lawan-lawannya? Langsung saja kita bahas dalam Prabowo Murka, bos buruh hingga ketua parpol dipanggil. Presiden Prabowo Subianto menyatakan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh bukan lagi merupakan sebuah penyampaian aspirasi. Sebaliknya, aksi tersebut adalah sebuah upaya untuk menimbulkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Menurut Prabowo, hal ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan menghancurkan upaya pembangunan nasional, khususnya untuk menghilangkan kemiskinan. Menurut Prabowo, pemerintahannya telah berjuang keras membela rakyat kecil. Semua program yang dijalankan dioperasi untuk membela rakyat kecil. Kita baca sama-sama dari pernyataan Prabowo Subianto. Ya, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintahan saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Bahkan, Prabowo mengaku telah mengumpulkan para pengusaha besar untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut Prabowo, perusahaan besar baru dirasa penting perannya apabila menciptakan lapangan kerja. Prabowo juga heran, di tengah kinerja baik pemerintah, mengapa ada sekelompok orang yang justru mau membuat situasi masyarakat jadi tidak kondusif. Di tengah situasi panas ini, pemimpin atau pimpinan serikat buruh justru datang ke istana. Ada apa di balik pertemuan ini? Apakah sebatas silaturahmi atau ada strategi khusus yang sedang disiapkan pemerintah bersama kelompok pekerja? Kita lihat. Ya, dua tokoh pemimpin buruh merapat ke Istana Kepresidenan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani, dan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pemanggilan ini dilakukan usai ramai aksi massa berujung kericuhan. Said Iqbal mengatakan pertemuan ini akan banyak membicarakan soal upaya menenangkan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, serta agar tidak ada lagi provokasi aksi yang berujung kericuhan. Kita baca sama-sama dari Said Iqbal. Hari ini kita bicara membangun ketenangan agar masyarakat tidak terpancing provokasi. Provokasi harus diusut tuntas. Sementara Andi Gani juga mengakui dirinya dipanggil Prabowo untuk membicarakan soal upaya menjaga masyarakat kondusif, khususnya para pekerja dan juga buruh. Menurut Andi, semua buruh saat ini sudah siaga satu di kawasan-kawasan industri agar jangan sampai ada provokator yang membuat kericuhan. Kita lihat apa kata Andi. Ini kami mendukung kondusivitas dan juga menginstruksikan buruh siaga satu di kawasan industri. Nggak hanya bos-bos buruh, Presiden juga mengundang sejumlah organisasi keagamaan lintas iman. Kita lihat seperti apa. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengundang ormas lintas agama ke Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Pertemuan itu dihadiri sekitar 60 organisasi masyarakat atau ormas dari berbagai latar belakang keagamaan. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Adin Jauharudin. Adin mengaku menerima undangan pada malam sebelumnya yang langsung memenuhi panggilan tersebut. Menurut Adin, forum yang digelar Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk membicarakan situasi terkini yang sedang dihadapi oleh bangsa. Kita lihat pernyataan dari Adin. Pertemuan ini untuk silaturahmi lintas agama dan juga membahas situasi terkini. Adin menegaskan, undangan ditunjukkan bagi para pemimpin ormas tanpa membedakan latar belakang agama. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian komunikasi politik Presiden Prabowo dengan berbagai elemen masyarakat. Jadi dengan melibatkan tokoh lintas agama dan juga pemimpin ormas, Prabowo ini menunjukkan upaya membangun sinergi dan juga menjaga stabilitas nasional. Gelombang kedatangan ke istana ini belum berhenti di sini saja. Sejumlah ketua umum partai politik juga ikut dipanggil Presiden. Kita lihat siapa saja. Ya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan juga ketua umum partai politik di Istana Negara Merdeka.
Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda sehingga ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional. Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir tampak Presiden RI kelima Republik Indonesia yang juga ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lalu ada ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ketua umum PAN Zulkifli Hasan, lalu ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar dan juga wakil ketua umum Partai Demokrat Adi Baskoro Yudhoyono serta Sekjen PKS Muhammad Khalid. Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara, hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik ini telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ya, ini kita lihat. Pimpinan DPR sepakat mencabut kebijakan termasuk tunjangan dan moratorium kunjungan luar negeri. Anggota DPR yang keliru akan dicabut keanggotaannya dan sudah dicabut benar ya. Dan Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan juga instrumen internasional selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Ya pemirsa, gelombang demonstran yang tak kunjung reda, jatuhnya korban jiwa di jalanan hingga deretan pertemuan maraton di istana, ini menjadi potret betapa bangsa ini sedang diuji. Presiden Prabowo tampak ingin mengirim pesan keras, negara tidak boleh kalah oleh provokasi sekaligus merajut kekuatan dari buruh, tokoh agama, hingga elit politik. Tentu kita berharap konsolidasi di istana tidak hanya jadi simbol politik semata, ini melainkan benar-benar menghadirkan keadilan sosial, menjaga stabilitas dan juga menegakkan demokrasi yang berpihak pada rakyat kecil. Karena pada akhirnya legitimasi kekuasaan hanya akan kokoh jika suara rakyat di jalanan benar-benar didengar.